Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di tempat bermain, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galah asin. Juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Nah, ini ya gambar Benny dan teman-temannya sedang bermain adik-adik. Kalian kalau bermain bersama teman-teman pasti menyenangkan ya adik-adik ya. Tapi ingat, kalau bermain harus mematuhi aturan permainan. Perhatikan gambar berikut ini. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin adik-adik. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf kepada Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, ini tadi cerita tentang Benny saat beristirahat bersama teman-temannya bermain gobak sodor dan tanpa sengaja menyenggol Udin sampai jatuh. Benny meminta maaf kepada Udin dan Udin memaafkan Benny. Adik-adik, apa sih isi cerita di atas tadi? Nah, isinya adalah Benny yang sedang bermain gobak sodor saat istirahat dengan teman-temannya. Tanpa sengaja Benny menyenggol Udin sampai jatuh. Benny meminta maaf kepada Udin ya adik-adik ya, ini ya tulisannya seharusnya yang ini adalah Udin bukan Benny. Kak Citra salah ketik adik-adik. Lalu sebutkan permainan apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Ya, mereka bermain gobak sodor. Lalu berikutnya adik-adik, kapan permainan itu dilakukan? Ya, saat jam istirahat. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin adik-adik? Karena sudah menyenggol Udin sampai jatuh. Apakah Udin memaafkan Benny? Nah, sebagai anak yang baik, Udin memaafkan Benny. Begitu juga dengan kalian, kalau ada teman kalian yang meminta maaf, kalian harus berani memaafkan juga adik-adik. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Mari kita simak percakapan Benny dan Udin adik-adik. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Nah, itu tadi percakapan Benny dan Udin adik-adik. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi adalah Benny meminta maaf kepada Udin karena sudah menyenggol Udin sampai jatuh. Apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Nah, yang diucapkan Benny adalah maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Nah, Benny meminta maaf karena tidak sengaja menyenggol Udin saat bermain. Siapa yang memaafkan adik-adik? Ya, yang memaafkan adalah Udin.
Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan adik-adik kalau kalian itu melakukan kesalahan? Ya, kalian harus berani meminta maaf. Adik-adik, kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf kepada orang lain ya. Adik-adik, setiap kalimat permintaan maaf itu ada maknanya. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang makna dari kalimat minta maaf. Di sini Kak Citra punya contoh kalimat minta maaf adik-adik. Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Siapa yang meminta maaf adik-adik di sini? Ya, yang meminta maaf adalah Doni. Lalu Doni meminta maaf kepada siapa? Ya, kepada Tini. Mengapa Doni meminta maaf kepada Tini adik-adik? Karena tidak bisa datang di pesta ulang tahun Tini. Berarti maknanya adalah Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya Tini. Contoh berikutnya adik-adik. Fani, maafkan aku ya sudah menghilangkan bonekamu, ucap Rani. Siapa yang meminta maaf adik-adik? Ya, Rani. Rani meminta maaf kepada siapa? Bagus, kepada Fani. Lalu mengapa Rani meminta maaf kepada Fani? Karena sudah menghilangkan bonekanya. Jadi maknanya adalah Rani meminta maaf kepada Fani karena sudah menghilangkan boneka Fani. Lani mempunyai pensil adik-adik. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Ingat ya, kalau kalian mengukur dengan penggaris, salah satu ujung bendanya harus diletakkan lurus dengan angka 0 atau sejajar dengan angka 0. Baru kalian ukur ujung satunya itu berada di ukuran berapa. Misalnya kalau di pensil ini di ukuran 8 cm. Nah, selanjutnya Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran adik-adik. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Adik-adik coba perhatikan benda ini. Berapa panjang ballpoint pada gambar tersebut? Ya, di sini ujungnya 0. Lalu kita lihat ujungnya di sini. Kalau diluruskan, ini panjang ballpoint adalah 14 cm. Lalu panjang ikan ini adik-adik ada berapa sentimeter ya? Di sini angka 0. Lalu kita lihat ekornya. Paling ujung di angka 20. Maka panjang ikannya adalah 20 cm. Adik-adik, apakah kalian masih ingat bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm? Coba kita ingat-ingat kembali ya. Misalnya 3 meter itu ada berapa sentimeter? Bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara perkalian dan cara penjumlahan. Yuk adik-adik, kita lihat ya. Caranya 3 meter itu 3 dikali 100. Nah, 3 dikali 100 itu sama dengan berapa adik-adik? Coba adik-adik ingat ya, 3 dikali 100 cm. 3 dikali 1, 3. Nolnya ada 2. Berarti jawabnya 300 cm. Selanjutnya, contohnya adalah 100 ditambah 100 ditambah 100 ya, dengan penjumlahan ya, karena ada 3, 100-nya kita tulis 3 kali. Nah, 100 ditambah 100 itu 200, ditambah 100 itu 300. Maka jawabnya 300 cm. Berikutnya adik-adik, kalau kebalikannya ya, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Kalau diketahui 300 cm ada berapa meter? Kita mengerjakannya dengan cara pembagian. 300 ini ya, 300 cm ini dibagi 100. Kalau sama-sama punya angka 0, kita coret saja.
Ya, kalau di sini coret 1, di sini juga coret 1. Kalau di sini coret 1 lagi, ya di sini coret 1 lagi. Bertemu pembagian yang baru, 3 dibagi 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Maka jawabnya adalah 3 meter. Sekarang adik-adik, Kak Citra punya soal nih. Panjang pintu kamar itu 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kalau meter ke senti berarti kita bisa mengerjakannya dengan cara dikali. 2 dikali 100. Nah, berapa 2 dikali 100? Bayang 2 dikali 1, 2. Ditambah nolnya 2, berarti 200 cm. Jadi panjang pintu kamar itu adalah 200 cm atau dengan cara penjumlahan. 2 meter berarti kita tuliskan 100-nya ada 2. 100 ditambah 100 sama dengan 200 cm. Maka panjang pintu itu sama dengan 200 cm. Terserah adik-adik nih mau pakai yang perkalian atau yang penjumlahan. Selanjutnya adik-adik, panjang bambu itu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Berarti cm ke meter. Caranya kita pakai pembagian. 400 dibagi 100 ya. Sama-sama punya angka 0, kita coret adik-adik. Lalu 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi panjang bambu tersebut sama dengan 4 meter. Selanjutnya adik-adik, panjang halaman rumah itu ada 1000 cm. Nah, kalau 1000 cm itu berapa meter? Caranya kita bagi juga. 1000 dibagi 100. Nah, di sini ada 3 angka 0, tapi di sini hanya 2. Maka yang kita coret ya 2 karena di sini hanya punya 2 adik-adik. Kalau sama-sama punya 3 bisa 3-3-nya dicoret. Tapi kalau sama-sama punya angka nolnya jumlahnya 2, ya kita coretnya 2. Jadi ketemu pembagian 10 dibagi 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Jadi jawabnya adalah 10 meter. Ukurlah panjang gambar benda-benda di bawah ini adik-adik. Kalian cari tahu benda-benda ini di rumah kalian ya. Lalu kalian gunakan, bisa pakai meteran ya atau roll meter. Urutkan benda-benda mana dari yang paling panjang adik-adik ya. Coba yang dari benda-benda ini yang ukurannya itu dari yang paling panjang. Apakah tempat tidur dulu atau almari dulu atau papan tulis dulu. Kalian bisa ukur ya. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh, ternyata adik-adik operan Benny terlalu kuat. Akhirnya mengenai kepala Lani. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya, kata Benny. Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih berhati-hati saat mengoper bola. Ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Itu tadi percakapan antara Benny dan Lani yang sedang bermain kasti. Tanpa disengaja Benny melempar bolanya terlalu kuat sehingga mengenai kepala Lani. Benny berani meminta maaf kepada Lani atas kesalahannya. Di sini Lani sebagai teman yang baik juga memaafkan kesalahan dari Benny. Adik-adik, siapa yang meminta maaf dalam percakapan tadi? Ya, yang meminta maaf adalah Benny. Lalu mengapa Benny meminta maaf? Benny meminta maaf karena melempar bola kurang hati-hati sehingga mengenai kepala Lani. Adik-adik, di sini juga ada percakapan antara Dayu dan Benny. Yuk kita simak adik-adik. Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu sebentar saja? Tanya Benny.
Maaf Benny, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani. Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu. Sama-sama Benny. Di sini Benny meminjam penggaris kepada Dayu, tetapi ternyata penggarisnya itu dipinjam oleh Lani. Jadi Dayu meminta maaf dan memberitahu kepada Benny bahwa penggarisnya dipinjam oleh Lani. Adik-adik, saat kalian meminjam barang orang lain, kalian harus meminta izin terlebih dahulu ya. Karena kalau kita tidak meminta izin, nanti yang mempunyai barang malah mencarinya adik-adik. Siapa ya yang meminjam barang aku? Misalnya meminjam pensil. Jadi kalian harus meminta izin terlebih dahulu. Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Di sini musyawarah Benny dan teman-temannya untuk menentukan permainan. Bagaimana kalau bermain bola kasti? Kata Udin. Setuju. Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti, kata Benny. Jadi mereka ini sedang bermusyawarah atau berdiskusi menentukan permainan apa yang akan mereka mainkan. Adik-adik, perilaku di atas itu sesuai sila keempat Pancasila. Bagaimana ya bunyinya? Nah, sila keempat Pancasila ini disimbolkan oleh kepala banteng. Bunyinya bagaimana adik-adik? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adik-adik, saat bermain bersama, setiap anak dapat berbeda pilihan permainannya. Ada anak yang mungkin ingin bermain galasin, ada juga anak yang ingin bermain kelereng, mungkin ada anak yang ingin bermain boneka, bermain kasti, dan lain sebagainya. Perbedaan pilihan permainan itu dapat disatukan melalui musyawarah. Musyawarah itu apa Kak Citra? Nah, musyawarah itu artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Jadi di situ ada kesepakatan yang diambil adik-adik. Misalnya kalau bermusyawarah menentukan permainan apa. Nah, tadi kan ditentukan bahwa permainannya akan bermain kasti. Berarti mereka sepakat untuk bermain kasti. Musyawarah ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain adalah 1. Musyawarah menentukan tempat bermain dan permainannya adik-adik. Itu contoh penerapan sila keempat. Lalu musyawarah menentukan aturan permainan. Itu juga sesuai dengan sila keempat. Mendengarkan pendapat saat teman itu mengemukakan pendapatnya pada waktu musyawarah. Jadi misalnya Benny sedang mengemukakan pendapat bahwa dia ingin bermain kasti. Nah, teman-temannya harus mendengarkan, tidak boleh menyela atau tidak boleh marah-marah atau tidak boleh juga memotong pembicaraan teman kita saat mereka mengeluarkan pendapat. Berarti ini sudah menerapkan sila keempat Pancasila. Benny senang bekerja bakti. Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan Benny ikut kerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Jadi setiap bulan Benny ikut gotong royong. Pernahkah adik-adik melakukan gotong royong? Nah, dengan gotong royong atau kerja bersama ini, segala pekerjaan kita akan terasa lebih ringan adik-adik karena dikerjakan bersama-sama. Pekerjaan kita pun akan cepat selesai.